Weh, tahu nggak sih kenapa aku tadi ajak kalian Zoom? Kan kita mau bahas kasus yang kau kirim di grup itu kan, yang kasus Iya. diskriminasi, rasisme, polisi rasis ya. Iya, yang ku kirim ke grup. Tahu kan, udah baca nggak semuanya? Kalian semua udah baca nggak? Udah dong. Aku udah sih. Udah kan? Ngeri ya kan? Sekarang banyak kali kayak rasisme, diskriminasi. Bukan cuman di luar negeri aja ternyata. Di Indonesia juga banyak. Kenapa gitu ya? Apalagi kalau kayak Papua kan, sering kali Iya, digituin. sering kali dirasisin gitu kan. Mungkin Apa karena warna kulit mereka berbeda gitu ya. iya, Mereka juga dengan orang daerah-daerah. beda gitu ya. iya, tapi kayaknya kok bisa gitu ya kan bertindak rasis tega. Tapi itu Ya tadi kan sih yang kayak apa? Ya kan sifat manusia kan beda-beda kan. Iya, itu juga sih betul. Yang kayak itu tadi sih. Aku mau ajak kalian Zoom itu kayak bahas tentang kasus yang itu. Kasus yang kayak salah satunya itulah yang ku kirim di grup kan? Pasti udah baca lah. Yang kayak tentang polisi rasis dan diskriminatif itu terhadap aktivis Papua yang saat unjuk rasa kemarin. Terus yang aku masih belum paham, cuman kayak masih belum masuk ke teng gitu aja. Kira-kira menurut kalian itu awal penyebab kejadiannya itu gimana sih kronologi awalnya itu? Ada nggak sih Ya, kalian yang bisa? aku baca juga kayak aku kurang paham gitu sama Iya kan? kronologinya gitu. Kalian tahu nggak? Apa mungkin karena kita baca ya? Nggak tahu juga Mungkin sih. kalau dari kalian langsung yang jelasin lebih paham lagi ya kan? Kita bisa tukar pikiran. Kira-kira gimana? Ada nggak sih kalian yang tahu gimana awalnya? Jadi awalnya itu kan pada hari Jumat tanggal 30 September 2021 tahun lalu, Ya. Aliansi Mahasiswa Papua sama dengan Front Rakyat Indonesia lagi memperingati Roma Agreement yang ke-59. Tahu kan Roma Agreement kan? Iya, tahu. Kurang tahu Itu sih. perjanjian penyerahan wilayah Papua kepada Indonesia dari Belanda. Oh, itu. Terus? Kebetulan waktu itu lagi PPKM. Oh iya, orang itu juga ada nuntut beberapa hal ke Kedubes Amerika Serikat. Nuntut beberapa hal ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Iya. Menuntut. Itu tuntutannya ada berapa kira-kira? Ada cuma satu? Sebenarnya kan mereka nggak cuma nuntut ke Kedubes Amerika Serikat, tapi juga ke pemerintah Indonesia juga itu. Oh, iya. Kira-kira itu tuntutan mereka itu cuma satu kah atau ada yang berapa sampai berapa gitu? Lumayan banyak. Terus semuanya ini hal-halnya tuh serius banget. Oh, ada iya. 6. Kalau ya. boleh tahu apa-apa aja, Mam? Yang pertama, aksi dalam rangka memperingati Roma Agreement yang ke-59 tadi. Yang kedua, yang tadi tuh yang mendasar atas aksi unjuk rasa mereka ini. Iya. Yang kedua, mendesak Presiden Jokowi menarik anggota TNI Polri yang di Papua karena membuat situasi masyarakat Papua nggak nyaman. Yang ketiga, membebaskan tahanan politik. Namanya Victor Yeimo yang mengalami sakit dan ditahan di Makobrimob Jayapura. Yang keempat, menolak perpanjangan otsus otonomi khusus karena dianggap sudah gagal mensejahterakan masyarakat Papua. Yang kelima, memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada Papua lah misalnya, atau referendum gitu. Yang terakhir, menolak rasisme dan tuntaskan pelanggaran HAM di Papua.
Oh, berarti cukup serius juga ya kan, Weh? Ya, Tuntutan Ya udah lama kalau itu ada mereka beberapa tuntutan. gitu pasti serius. Banyak juga soalnya tuntutannya ya. Hmm. Kalau yang lainnya ada nggak sih kayak penyebabnya gitu, lanjutannya gitu? Ada nggak sih kalian yang tahu? Abang mungkin tahu nggak sih? Aku lah. Aku kayaknya kau. bisa ngelanjutin ya. Oh. Aku lanjutin ya. Jadi katanya di artikel gitu aku baca. Jadi ada di situ koordinator lapangan. Dia mengarahkan massa untuk menyampaikan aspirasi mereka gitu. Tapi aparat langsung memerintahkan mereka untuk membubarkan diri dengan alasan COVID. Gitu. Yang aku tahu sih gitu ya. Aku baca dari artikel. Gitu. Mungkin ada yang bisa nyambung Abang Franciscus. Saya lihat sih pukul 11.30 kebanyakan massa yang ditarik ke dalam mobil tahanan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Pembubaran aksi unjuk rasa yang dilakukan dalam rangka penegakan protokol kesehatan yang terjadi, mereka melakukan perlawanan dan melukai petugas kepolisian. Udah gitu. Berarti udah sampai itu ya? Udah sampai melawan juga kan? Iya. Terus kan kayak masih nggak logika gitu. Menurut kalian kan gini, kayak aku tuh ya, ini aku pribadi. Aku tuh kayak masih mempertanyakan, masih kayak bertanya-tanya gitu. Kenapa sih kalau polisi itu pernah tuh membiarkan aksi demo di depan KPK? Aksi demo yang ada di depan KPK. Oh, Tapi yang baru-baru itu yang setelah kejadian. Sebelumnya iya. kan, ya. Tahu kan? Kalian pernah juga Iya, nggak tahu. sih baca yang itu? Pernah ya? Pernah. Itu kan kayak masih mempertanyakan nggak sih kenapa polisi membiarkan aksi demo yang ada di depan KPK, tapi pas rakyat Papua kemarin tahun lalu kali ya, yang tahun lalu itu demo langsung ditangkap, terus dibubarin. Katanya sih Itu masyarakat sama aja. Papua itu di situ tuh udah nggak kondusif lagi gitu. Jadi polisinya tuh katanya udah menghimbau mereka untuk bersikap kondusif lah mungkin ya. Udah dihimbau sebanyak 3 kali, tapi masyarakat di sana tuh nggak mendengarkan gitu himbauan tersebut gitu. Sehingga polisi itu bertindak mengamankan orang-orang yang tidak kondusif tadi di situ. Mungkin karena lagi COVID juga kan, jadi polisinya bertindak tegas gitu. Terus mungkin karena mereka juga susah dibilangin ya, Iya. nggak bisa Jadi dengar. diamankan. Iya. Kan kayak tadi itulah kayak polisi yang tadi kau bilang kan polisi yang mengamankan mereka kan. Iya. Terus kira-kira ada berapa banyak sih? Ada berapa mereka yang udah diamankan polisi, yang udah ditangkap polisi gitu? Tahu nggak? Di artikel ini ya yang aku baca, yang kami kirim, di sini ada dalam catatan AMP, Aliansi Mahasiswa Papua, ada 14 orang yang ditangkap polisi. Sementara menurut Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Hengki Haryadi, ada 17 orang yang dibawa petugas. Gitu. Berarti kalau gitu beda-beda berarti belum konkret ya hasilnya. Ya nggak sih? Konkret. Karena Ya, kan karena juga ada dua banyak perbandingan. sumber-sumber juga gitu ya. Iya. Karena banyak sumber, banyak ini ya, banyak apa namanya? Gimana bilangnya, weh? Banyak pendapat mereka masing-masing gitu ya kan. Menurut Dan pendapat mereka yang ditulis juga kan berbeda-beda orang gitu. Ya kan? Iya sih. Iya. Jadi berarti kayaknya sampai saat ini ya belum ada yang pas gitu. Setiap baca Biasa sih artikel namanya juga media kan. beda-beda. Iya.
Terus dari yang kayak masalah inilah, yang kayak masalah rasisme, terus kayak masalah diskriminasi yang mungkin yang salah satunya yang kita bahas ini, yang kayak artikel yang kukirim kan, terus yang kayak banyak lah di luar sana kan pasti. Kira-kira menurut kalian gimana sih cara yang ampuh untuk mengatasinya gitu? Ada nggak? Ya, salah satu caranya mungkin dengan meningkatkan toleransi dan rasa saling hargai antara satu sama lain ya kan, supaya nggak ada tuh yang dibeda-bedakan gitu antara satu sama lain. Toleransi yang harus kita tingkatkan sih. Yang lain mungkin ada? Aku mau nambahin ya. Jadi sebagai manusia kita juga harus sadar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang mempunyai hak asasi manusia gitu. Ya menurutku sih gitu. Mungkin yang lain lagi ada nambahin. Kania atau Bang Franciscus? Saya sih Menurut aku nih ya, kita tuh perlu menjalin komunikasi yang baik sama siapapun, dari latar belakang manapun. Nggak perlu memandang sukunya, rasnya, atau warna kulit, atau agamanya lah. Karena Iya. kesannya kayak kampungan gitu. Betul. Kampungan ya. Betul juga. Terus abang ada nggak sih tambahannya? Mana sih seperti ya nggak memandang orang dari luarnya aja sih, lihat dalamnya dulu gimana dalamnya. Kalau orang kan pasti mandang-mandang, banyak sih orang yang memandang dari luarnya aja dia buruk, padahal dia dalam hatinya berbeda. Iya. Bisa aja tampangnya mungkin agak sangar, tapi dalam hatinya Hello Kitty. Ya begitu. Oh. Kan Kita Papua nggak- gitu juga. Tampang Iron Man, hati Hello Kitty atau Barbie? Asik. Ya gitu. Ya sih. Berarti banyak juga ya sebenarnya ya kan cara-cara yang pas untuk mengatasi masalah itu. Cuman kan gimana ya? Itu tergantung ke orangnya, ke pribadi sih, orangnya pribadi. Ya nggak sih? Kalian mikir gitu nggak? Ya. Percuma juga kita bilangin harus saling toleransi, harus meningkatkan jiwa sosialnya yang tinggi, karena mereka harus sadar kan hak asasi Ya, manusia masing-masing juga ada kan. Terus meningkatkan komunikasi yang baik, terus jangan pandang seseorang itu dari luarnya doang, dari tampangnya. Kan percuma juga kita kasih tahu kayak gitu kalau mereka nggak merubah diri mereka sendiri karena nggak kemauan mereka gitu ya kan. Ya. Karena kan semuanya bermula dari kemauan sendiri. Kalau mereka Ya, betul. mau aja berubah untuk nggak bertindak rasis atau diskriminasi, pasti bisa kan? Kalian mikir gitu nggak sih? Pasti Ya. bisa Ya, mereka pasti nggak bisa. bertindak kayak jahat gitu. Ya kan? Ya kan, Ya, Iwan? betul. Ya, terus kayak misalnya inilah. Kan ini kita udah kayak jauh nih ke pembahasan yang kayak di topik yang aku kirimkan doa yang masyarakat Papua yang saat unjuk rasa. Masyarakat mahasiswa ya atau ya kan? Mahasiswa. Mahasiswa kan? Mahasiswa sama ada yang Aktif. digabung gitu. Oh, aktif. Oh, iya. Itulah itu ya. Terus kira-kira ada nggak sih yang di sekitaran kalian lah gitu? Di lingkungan kalian, tadi lingkungan pekerjaan kah? Atau di lingkungan sehari-hari kayak di sekitaran tempat kalian tinggal lah? Ada nggak sih yang kalian tahu atau yang kalian pernah lihat secara langsung? Atau yang kalian saksikan lah gitu? Yang dia bertindak rasis terhadap seseorang gitu. Pernah nggak sih? Mungkin kalau di lingkungan sekitar kan terbatas gitu ya. Jadi kayak
kurang terpublish aja gitu. Kadang kita juga nggak tahu gitu kan apa aja yang terjadi di lingkungan sekitar kita gitu. Tapi kalau kita lihat dari sosial media, dari kayak artikel-artikel berita kayak gini, kayak banyak banget rasisme, diskriminasi yang terjadi gitu. Apalagi Papua gitu, karena mungkin mereka warna kulitnya berbeda gitu, terkadang mukanya juga berbeda gitu kan. Jadi agak-agak seperti dibedakan gitu sama masyarakat-masyarakat yang lain gitu. Suara mereka juga mungkin tidak Agak terlalu lantang. didengar oleh Oh, pemerintah gitu, ya kan? Tidak terlalu didengar oleh pemerintah gitu karena mungkin agak berbeda gitu ya kan. Jadi kayak gitu sih menurut aku gitu. Iya. Sehingga mereka juga kayaknya banyak melakukan aksi-aksi demo seperti ini kan, gitu. Ya, karena suara mereka juga nggak didengar kan? Nggak didengar sama pemerintah gitu. Iya sih. Ada yang lain nggak sih pengalaman kalian kah? Aku ada. Oh ya, apa tuh? Baru-baru ini di depan kantor Wali Kota Medan dan kantor DPRD juga, warga imigran dari Afghanistan lakukan unjuk rasa, tetapi nggak brutal gitu loh, apa namanya, nggak ada diskriminasi dari aparat gitu, cuma kan mereka memberikan tuntutan ke wali kota untuk dipulangkan ke negaranya asal, tapi nggak mendapat respon apapun dari pemerintah, karena alasannya mereka di sini tuh mendapat perlakuan rasis gitu dari warga Medannya aslinya. Jadi sampai sekarang tuh suara mereka belum direspon. Ya sih, masih banyak ya. Mungkin banyak lagi ya contoh-contoh yang lainnya. Rasa nggak sih kalian kalau kayak tindakan rasis atau diskriminasi ini sama aja kayak tindakan bullying gitu? Iyalah. Ya hampir-hampir sih sebenarnya. Iya, hampir sama. Sama. Ya kan? Karena kan menyudutkan orang juga kan. Ujung-ujungnya begitu juga. Orang. Terus bisa aja kan mentalnya jadinya lemah. Pasti. Psikisnya terganggu gitu ya kan? Iya pasti. Karena nggak semua orang punya mental yang kuat. Ya. Mungkin bahkan orang yang mentalnya kuat sekalipun kalau terus-terusan digituin, kayak dirasisin, kayak diasing-asingkan ya kan, pasti akan kayak ngerasa wah juga. udah nggak berarti gitu nggak sih? Terus jadi banyak juga nanti jadi kayak aksi-aksi mereka yang di luar nalar kita kayak bunuh diri, pencobaan bunuh diri, ya kan? Iya. Karena merasa Menyakiti diri diasingkan sendiri. gitu. Ya, menyakiti diri sendiri dengan jadinya kayak antisosial gitu, mengurung diri sendiri. Antisosial kan? Karena kayak dari tingkat yang paling kecil lah, misalnya di sekolahan, apalagi kalau masih tingkat SD lah, pasti anak muridnya tuh yang kena bully pasti langsung down gitu ke bawah sampai dewasanya. Bener banget, sampai mereka terus kadang jadi kayak minder sekolah, ya kan? Minder ya kan? Juga. Kayak banyak kan misalnya tuh kayak di kalangan sekolah kayak anak-anak murid, dia misalnya nih fisiknya ya, kita kan banyak sekarang orang bully itu dari fisik. Iya. Iya nggak sih? Iya. Misalnya ada dia yang gendut kan banyak orang anak-anak yang gendut pasti selalu kayak digituin, kayak diasingkan, terus diejek-ejek, dibully-bully. Terus kan jadi kayak ngerusak mental dia kan ya? Iya, sampai kadang-kadang kan anak sekolahnya kalau udah digituin, mereka nggak mau ke sekolah lagi kadang kan. Jadi mengurung diri gitu. Males gitu kan, takut. Bener. Karena itu sih tadi ya kan, mereka merasa terasingkan. Ya, ternyata tindakan rasis atau diskriminasi ini bukan hanya di luar negeri, bukan hanya di publik-publik yang udah besar-besar gitu, kayak
unjuk-unjuk rasa saat demo-demo gitu. Bukan karena gitu doang ya kan. Sekitaran Ternyata kita di juga lingkungan sekolah juga masih banyak. sekolah di masyarakat pasti banyak. Iya, di bagian di masyarakat juga banyak. Di lingkungan sekitar kehidupan kita kan. Iya. Lingkungan rumah. Iya sih, cuman itu tadi. Setiap orang harus sadar. Kita itu kan nggak bisa hidup sendirian. Iya, Kita kan pasti. makhluk sosial kan. Iya, Hidupnya harus berdampingan. Bahkan dari lahir sampai tua pun kita juga butuh campur tangan orang lain. Iya. Contohnya lahir. Mm-mm. Lahir kita perlu bantuan Dokter. medis kan untuk Iya. dokter untuk ngeluarin kita. benar. Untuk bantu persalinan. Betul sekali. Ya itu tadi sih, kita betul yang kayak kalian bilang. Kita harus ningkatin sikap toleransi ya kan tadi, Cah? Iya, benar. Sikap toleransi. Terus kayak tadi kau bilang apa, Nat? Sosialnya ya? Iya, karena kita kan Kehidupan mempunyai sosial. hak asasi manusia masing-masing. Kita lahir dunia ini udah langsung punya hak asasi manusia gitu. Jadi, ya itu. Sosialnya harus tinggi ya kan? Iya. Terus tadi kau bilang apa kan ya? Komunikasi. Ya, menjalin komunikasi yang baik. Biar nggak ada yang kayak salah paham gitu ya kan? Jalin komunikasi. Nggak ada yang selek lah istilahnya. Bahasa sekarang. Terus abang tadi kayak bilang apa bang? Abangnya lagi keluar. Oh ya. Jaringannya nggak bagus kali ya. Oh, bisa jadi. Ya udahlah, it's okay. Oke. Aku juga udah mau akhirin kok Yes. diskusinya sama kalian ini. Tadi abang itu bilang apa yang jangan Nggak boleh mandang lihat orang dari luarnya. Mandang orang dari covernya luar. doang. Ya. Yang kayak don't judge the book by Cover. caps. Kayak gitu sih. Ya udah deh. Aku cuman mau tanya-tanya itu, mau cerita-cerita kayak gitu doang sih sama kalian. Jadi kira-kira apa lagi? Atau mau ada yang mau kasih tahu sesuatu gitu, yang mau kasih tahu entah contohnya atau apa gitu? Kayak mau kasih tahu contoh cuplikan videonya. Ada nggak sih kalian video-video saat aksi unjuk rasa itu? Hello Ada. guys. Macet ya kan ya? Mungkin jaringan. Ya. Mungkin jaringan. Tempat kan hujan nggak? Ada nggak? Tempat aku hujan. Ini udah hujan. Oh hujan di sana. Iya, mendung. Ini udah hujan banget. Jadi ada nggak yang mau kasih tahu videonya, cuplikan videonya? Mungkin nanti akan disisipkan videonya ya. Oh ada. Akan ya ada. Ya udah nanti kita kasih tahu aja biar kita lihat sama-sama ya kan? Ya.
berusaha untuk sehumanis mungkin. Kita menggunakan APD untuk membubarkan mereka, mengamankan mereka. Tapi yang terjadi adalah pengerusakan terhadap kendaraan milik Polri, bahkan anggota kami ada yang dianiaya. Nah, sekarang sedang dalam perawatan dan semua mahasiswa yang mengaku dari Aliansi Mahasiswa Papua, Free West Papua ini kita periksa di Polres Metro Jakarta Pusat. Yang kami harus tekankan sekali lagi, mereka pertama tidak tanpa izin, tanpa pemberitahuan, dan juga ini tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan yang bisa berpotensi menimbulkan kerumunan di masa pandemi level 3 di DKI ini, dan juga mereka melakukan pelanggaran pidana. Yaudah, jadi Sampai sini pembahasan kita. oke. See you next time. Podcast dari kelompok kami. Terima kasih. Bye.